118206062 dari Pendidikan Biologi kelas 5A Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Tujuan praktikum kali ini untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Landasan teori. Sistem pernapasan memiliki peran sangat penting mempengaruhi aktivitas dan kehidupan manusia. Pernapasan adalah proses menghirup dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi ke luar tubuh. Secara garis besar, pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dalam, yaitu internal, dan pernapasan luar, yaitu eksternal. Dalam proses pernapasan udara melewati beberapa organ pernapasan, yaitu dimulai dari hidung, faring, laring, serta pernapasan atas, kemudian trakea, bronkus, dan menuju paru-paru yang merupakan saluran pernapasan bagian bawah. Tiga. Dari praktikum ini kita dapat melihat hasil, yaitu kapasitas paru sebelum dan sesudah berolahraga itu berbeda. Dapat dilihat pada tabel kapasitas paru-paru sebelum melakukan olahraga yaitu 3000 mili dan sesudah melakukan olahraga yaitu 2000 mili. Hal ini karena berolahraga dapat meningkatkan kapasitas paru-paru pada seseorang. Tanya jawab untuk pertanyaan yang pertama, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Yang ketiga, berapa volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Dan yang terakhir, apa yang dimaksud udara tindal, volume udara suplementer, volume udara komplemer, dan kapasitas vital udara pernapasan? Jawaban yang pertama yaitu jenis kelamin berpengaruh terhadap kapasitas paru. Volume dan kapasitas paru pada wanita lebih kecil daripada pria. Untuk jawaban yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama, usia. Kapasitas paru orang dewasa lebih besar dibandingkan dengan anak-anak dan bayi. Dalam keadaan tertentu dapat berubah akibat adanya suatu penyakit. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Kapasitas paru pria lebih besar dibandingkan wanita karena pria membutuhkan energi yang lebih banyak untuk beraktivitas. Yang ketiga, status gizi. Seseorang yang memiliki kategori kurus dan tinggi biasanya memiliki kapasitas paru yang lebih daripada orang yang berkategori gemuk dan pendek. Yang keempat yaitu kondisi kesehatan. Gangguan kesehatan yang terjadi pada seseorang yang diakibatkan karena infeksi pada saluran pernapasan mengakibatkan penurunan fungsi paru. Yang kelima yaitu riwayat penyakit. Seseorang yang memiliki riwayat penyakit
Penyakit paru berhubungan dengan terjadinya gangguan fungsi paru. Dan yang terakhir adalah kebiasaan olahraga. Kapasitas paru pada seorang atlet lebih besar daripada orang yang tidak pernah berolahraga. Jawaban nomor 3 yaitu volume udara paru-paru yang tertinggal pada saat pernapasan berlangsung sekitar 500 sampai 1000 mili, berfungsi untuk mempertahankan saturasi oksigen di dalam paru-paru. Jawaban nomor 4 yaitu udara tindal adalah udara yang keluar masuk paru-paru pada saat pernapasan normal. Volume udara suplementer adalah volume udara yang dapat masih dikeluarkan secara maksimal setelah mengeluarkan napas atau ekspirasi sekitar 1500 mili. Volume udara komplementer adalah volume udara yang masih bisa dimasukkan secara maksimal setelah bernapas, yaitu inspirasi sekitar 1500 mili. Kapasitas vital udara pernapasan adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah mengisi paru-paru secara maksimum dan mengeluarkannya sebanyak-banyaknya. Dari praktikum ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kapasitas paru-paru sebelum berolahraga dan sesudah berolahraga berbeda. Hal ini karena berolahraga dapat meningkatkan kapasitas paru-paru pada seseorang. Karena berolahraga mempengaruhi fungsi paru yang mengakibatkan peningkatan kapasitas paru dan mengembangkan daya tahan otot yang lebih besar terlebih pada otot pernapasan.